Kisah ini berasal dari cerita rakyat Jerman yang sudah tua dan dikumpulkan oleh Grimm bersaudara. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang penggiling gandum yang memiliki seorang putri. Ia bodoh dan suka membual tanpa berpikir panjang. Suatu hari, raja berkuda melintasi penggilingan gandum bersama para pemburunya. Anak perempuan penggiling gandum itu sedang memintal di depan pintu. Terpesona dengan kecantikan gadis itu, raja menghampirinya dan mengajaknya bicara. Namun ayahnya yang bodoh datang dan mulai membual. Ia mengatakan betapa luar biasanya putrinya itu karena dapat memintal jerami menjadi emas. Gadis malang itu terdiam dan khawatir akan bualan sang ayah. Tuh ayah, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana ayah bisa berkata seperti itu? Benar saja. Mendengar hal itu, sang raja sebenarnya tidak percaya akan perkataan pria itu. Tetapi ia ingin membuktikan sendiri apakah pria itu benar atau hanya membual saja. Membohongi raja adalah kesalahan yang sangat fatal. Maka raja membawa gadis itu ke istana dan mengurungnya di sebuah ruangan yang penuh dengan jerami. Pintal semua jerami ini menjadi benang emas. Jika tidak, kau dan ayahmu akan dihukum mati karena telah membohongi aku. Segera setelah pintu dikunci, gadis itu mulai menangis. Mana mungkin ia bisa memintal jerami menjadi benang emas? Tetapi kemudian muncullah sesosok laki-laki bertubuh kerdil. Tubuhnya bulat kecil dengan kaki yang kurus panjang dan telapak kaki yang besar. Pria kerdil itu adalah seorang kurcaci. "Selamat malam, Nona pemintal jerami. Mengapa Anda menangis?" Malangnya nasibku. Raja menyuruhku untuk memintal tumpukan jerami ini menjadi emas. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. "Aku bisa menolongmu, tetapi apa yang akan kau berikan padaku sebagai balasannya?" Ini, aku berikan kalungku padamu. "Baiklah, kau tenanglah, Nona. Beristirahatlah, aku akan mengerjakannya untukmu." Sepanjang malam, kurcaci itu memintal jerami menjadi benang emas. Keesokan paginya, ruangan kecil yang semula penuh dengan tumpukan jerami telah berubah menjadi setumpuk emas. Kurcaci itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, raja datang untuk memeriksa apakah gadis itu benar-benar mampu memintal benang emas dari jerami atau tidak. Betapa terkejutnya raja dengan apa yang ia lihat. Ia senang dan puas, namun menjadi serakah. Kembali, ia menyuruh gadis itu untuk memintal tumpukan jerami menjadi benang emas. Kali ini di ruangan yang lebih luas dengan jumlah tumpukan jerami yang lebih banyak. Gadis itu pun kembali menangis dan kebingungan. Namun kurcaci yang kemarin datang membantunya datang lagi dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan padaku jika aku membantumu memintal semua jerami itu menjadi emas?" Gadis itu menjawab, Aku akan memberimu cincin yang ada di jariku. Kurcaci itu pun setuju. Ia mengambil cincin gadis itu dan mulai memintal jerami. Keesokan paginya, ruangan itu kembali dipenuhi dengan tumpukan emas yang berkilauan. Melihat itu, raja senang bukan kepalang. Namun ia masih saja belum puas. Sekali lagi, ia membawa gadis itu ke ruangan yang lebih besar dengan tumpukan jerami yang lebih banyak lagi. Raja berkata, Pintal semua jerami ini dalam waktu semalam. Kali ini, jika kau berhasil melakukannya, akan kujadikan kau permaisuriku. Raja berpikir, meskipun gadis ini dari kalangan rakyat biasa, namun ia tidak akan pernah menemukan istri yang lebih kaya darinya di dunia ini. Kembali, gadis itu menangis dan putus asa. Kurcaci itu datang lagi dan sekali lagi bertanya, "Kali ini, apa yang akan kau berikan padaku jika aku membantumu memintal semua jerami itu menjadi emas?" Kali ini tamatlah riwayatku. Tidak ada lagi yang dapat kuberikan padamu. Baiklah. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Jika kau menjadi ratu, maka berikanlah anak pertamamu padaku. Karena putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari kemalangan ini, gadis itu pun menyetujuinya. Lalu kurcaci itu mulai memintal lagi.
Pagi hari, raja pun datang dan melihat semuanya sesuai dengan keinginannya. Dengan gembira, ia pun menikahi gadis itu dan mengangkatnya menjadi ratu. Setahun kemudian, sang ratu melahirkan seorang anak. Dia pun telah melupakan janjinya pada si kurcaci. Namun tiba-tiba kurcaci itu datang ke kamarnya dan berkata, "Aku datang untuk menagih janjimu." Sang ratu terkejut dan ketakutan. Dia lalu menawarkan seluruh kekayaannya sebagai pengganti anaknya. Kurcaci itu tidak tertarik pada harta kekayaan, tetapi ia berkata sang ratu dapat merawat bayinya jika ia dapat menebak namanya dalam waktu 3 hari. Sepanjang malam sang ratu pun mencatat seluruh nama yang pernah ia dengar. Ia juga mengirim utusan untuk mencari tahu semua nama yang ada di seluruh pelosok negeri. Ketika kurcaci datang pada keesokan harinya, dia mulai menyebutkan daftar nama yang telah diperolehnya dimulai dari Harry, Balthazar, Conrad, Edward, Melchior, dan ratusan nama lainnya. Namun tidak ada satupun yang benar. Pada hari kedua, kembali sang ratu menyebutkan nama-nama yang dikumpulkannya dari orang-orang di sekitar kerajaannya. Bahkan nama-nama orang yang tidak lazim seperti Shortribs, Longbottom, Sheepshanks, atau Laceleg. Namun tetap belum ada jawaban yang benar. Pada hari ketiga, seorang utusan ratu datang dan berkata, Maaf yang mulia, saya tidak berhasil menemukan nama yang baru. Namun saat saya pergi ke gunung di ujung hutan, saya menemukan sebuah rumah kecil di sana. Di depan rumah itu, saya melihat seorang kurcaci yang sedang menari-nari di depan api unggun. Kurcaci itu melompat-lompat kegirangan dan mengatakan sesuatu yang menarik. "Haha, hari ini aku berpesta, besok aku bergembira. Esok hari aku akan membawa bayi sang ratu. Karena tak akan ada seorang pun yang tahu Rumpelstiltskin namaku." Hati sang ratu gembira sekaligus lega. Tidak lama kemudian, sang kurcaci pun datang dan bertanya, "Nah, ratu, hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Siapakah namaku?" Mulanya ratu bertanya, "Apakah kau Ginger Teeth? "Bukan." Apakah namamu Silverhair? "Bukan." Atau mungkin namamu Rumpelstiltskin?" Pasti ada penyihir yang mengatakannya padamu," teriak si kurcaci. Saking marahnya, dia menghentakkan kaki ke lantai sehingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam tanah. Sejak saat itu, ratu tak pernah lagi bertemu dengannya. Sekian dulu kisah Amasto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.